Kemerdekaan dan perjuangan. Nah, sudah nanti akan melihat di sini ada hal-hal yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan yang mungkin selama ini kita sudah lupakan, bahkan mungkin banyak yang tidak tahu. Tetapi kita juga akan melihat dari sisi rohani apa kaitan kemerdekaan Indonesia ini dengan kita secara pribadi, secara rohani. Dan saya bersyukur ya kalau saya melihat sejarah perjuangan bangsa kita dan saya bandingkan dengan Alkitab, rupanya tidak kebetulan. Ya, dari situ kita bisa belajar sesuatu. Saya akan mulai dari sebuah ayat di dalam Yesaya pasal 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka di atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Ini sebuah nubuatan tentang kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Yahudi dari penjajahan kerajaan Asyur dan Babel. Tetapi ayat ini juga mempunyai arti nubuatan, khususnya bagi negara dan bangsa kita. Kita sudah tahu bahwa bangsa kita merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus tahun 45. Jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bapak Soekarno dan Bapak Moh-Hatta mengatasnamakan seluruh bangsa Indonesia. Mereka memproklamirkan diri bahwa kami bangsa Indonesia hari ini merdeka. Haleluya. Ini adalah sebuah tonggak sejarah yang kita peringati setiap tahun, bukan? Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi saudara-saudara, kita juga harus mengerti bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kita tahu ada banyak nyawa yang sudah dikorbankan, nyawa para pahlawan, nyawa dari para pendahulu-pendahulu kita yang sudah berkorban melawan penjajahan, melawan kolonialisme di bumi Indonesia. Jadi saudara, kita juga harus mengerti bahwa harga kemerdekaan itu sangat mahal. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kita memproklamasikan diri sebagai bangsa merdeka. Itu bukan sesuatu hal yang mudah dicapai, tapi sudah melewati perjuangan yang sangat panjang. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia berjuang untuk melawan dan untuk mengusir penjajah. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yang mungkin kita sendiri kadang-kadang lupa atau tidak tahu. Tapi saya yakin kita sudah pernah pelajari ya, minimal di dalam sejarah. Apa yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa setelah bangsa Indonesia memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka, bukan berarti lalu kita jalan tol mulus, tidak. Sejarah mencatat bahwa setelah proklamasi kemerdekaan itu, kita menghadapi perjuangan yang tidak kalah beratnya, yang disebut perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kalau tadi untuk mencapai kemerdekaan, sekarang adalah untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai itu. Dan saudara tahu semboyan yang paling terkenal yaitu merdeka atau mati. Nah inilah yang ingin saya garis bawahi, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau saudara membaca di dalam sejarah, maka saudara akan mengetahui semua. Ada banyak peperangan-peperangan yang terjadi, dan secara sekilas saya ingin angkat supaya kita mengerti. Yang pertama yaitu pertempuran Surabaya, tanggal 27 Oktober sampai 20 November tahun 1945. Jadi kalau kita memperingati Hari Pahlawan kita tanggal berapa? 10 November. Itu latar belakangnya adalah pertempuran di Surabaya ini, saudara. Bung Tomo menggerakkan rakyat, penduduk Surabaya dan sekitarnya untuk bangkit melawan. Pertempuran Surabaya itu terjadi sesudah kemerdekaan, bukan sebelum, sesudah.
Sesudah kita memproklamasikan justru kita menghadapi banyak tantangan. Dan bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai itu. Dan banyak korban jiwa yang terjadi. Pertempuran Ambarawa, ini juga cukup beken. Tanggal 20 Oktober sampai tanggal 15 Desember tahun 1945. Pertempuran Ambarawa. Juga satu momen yang cukup terkenal karena di situ peranan dari pemimpin besar Jenderal Sudirman, tapi waktu itu belum jenderal mungkin ya. Bagaimana dia juga mengambil alih kepemimpinan dan sebagainya ya. Nah, sudah tahu juga dengan lagu Halo Halo Bandung bukan? Ya, ini peristiwa Bandung Lautan Api. Tahun 23 Maret 1946 terjadi peristiwa yang namanya Bandung Lautan Api. Sudah lihat ya? Pertempuran-pertempuran yang ikonik ini justru terjadi setelah kemerdekaan. Jadi supaya kita tahu ya, mungkin banyak anak-anak muda yang tidak mengerti hal ini. Sudah lupa semua, saudara. Jadi kita tidak boleh lupa perjuangan ini, saudara. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu agresi militer Belanda yang pertama. Yang terjadi pada tanggal 21 Juli sampai tanggal 5 Agustus tahun 1947. Belanda melanggar perjanjian Linggarjati, menyerang daerah-daerah yang sudah disepakati milik Republik Indonesia, diserang oleh Belanda. Agresi militer pertama. Dan ini kita harus mengerti karena ini kaitannya dengan kota kita, kota Malang. Yaitu apa? Peristiwa Pahlawan Trip. Itu pahlawan tentara pelajar melawan agresi militer pertama. Tanggal 31 Juli tahun 47. Trip itu tentara pelajar, saudara. Ada 35 anak muda pelajar yang mati dalam pertempuran itu. Sebab itu sampai sekarang diperingati, kan? Ada monumen di situ. Dan kalau sudah lihat di situ ada nama-nama, 35 orang anak remaja memanggul senjata melawan agresi Belanda. Jadi kita sebagai penduduk Kota Malang kita harus tahu peristiwa yang bersejarah ini, saudara. Ada agresi pertama, ada agresi yang kedua. Agresi militer kedua terjadi tahun 48, 19 sampai 20 Desember tahun 48. Belanda sekali lagi menyerang bangsa Indonesia. Jadi Belanda ini, kalau saudara masih ingat dengan sejarah, Belanda ini mencoba untuk kembali menjajah sebenarnya. Mereka membonceng kedatangan tentara-tentara sekutu yang mau melucuti tentara Jepang di Indonesia. Belanda membonceng itu tujuannya satu, mau menjajah lagi. Jadi bangsa Indonesia mau dijajah kembali. Itu sebenarnya tujuan Belanda, satu itu. Dia tidak mau melihat kita merdeka. Jadi tujuannya ingin dijajah lagi. Jadi itu terjadi agresi militer yang kedua. Dan agresi militer kedua ini akhirnya menyeret Belanda harus berunding. Kita tahu perundingan konferensi meja bundar di Den Haag yang berakhir dengan sebuah keputusan di mana pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 49. Mereka tidak mengakui kalau Indonesia merdeka tahun 17 Agustus 45. Mereka mengakui bahwa 27 Desember tahun 49 itulah kita merdeka. Jadi perhatikan ya, apa yang saya ceritakan ini, saya bukan bicara sejarah, nanti saudara akan melihat bahwa itu kaitannya dengan kehidupan rohani kita. Kapan pemerintah Belanda mengakui bahwa kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45, kapan mereka mengakui? Tahun 2005 baru mereka mau mengakui benar kami menerima bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45 tahun. Jadi berapa tahun, saudara? Selama 60 tahun Belanda itu tidak mengakui kemerdekaan kita ini tanggal 17 Agustus tahun 45. Jadi saudara, kita di sini melihat bagaimana perjuangan itu tidak mudah, bukan? Apakah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan juga perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu tidak mudah. Kita bersyukur, tentu semua ini kasih karunia Tuhan bagi negara dan bangsa Indonesia ya, karena Tuhan yang berdaulat atas bangsa-bangsa. Kita bersyukur buat bangsa Indonesia yang tidak mau dijajah lagi. Mereka lebih baik mati dikatakan. Mereka berjuang mengangkat senjata dengan senjata seadanya. Dengan bambu pun boleh, bayangkan saudara. Senjata modern di laman bambu, bagaimana bisa menang? Tapi semangat mereka ini yang akhirnya diakui oleh dunia.
Sekarang saya akan beranjak lebih jauh. Apa kaitan sejarah bangsa Indonesia dengan kita? Saya tidak lagi berbicara tentang hal yang umum, tapi saya akan beralih kepada hal rohani sekarang. Apa kaitannya dengan kita? Tadi sudah saya sampaikan, bahwa ketika saya melihat sejarah bangsa Indonesia, saya melihat ada korelasi dengan apa yang dikatakan Alkitab. Jadi saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita juga sudah merdeka. Injil Yohanes pasal 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus Kristus melalui korbannya di atas kayu salib Golgota, melalui darahnya yang tercurah, dia sudah memerdekakan kita. Dia menebus kita dari tangan iblis. Kita dimerdekakan. Dan inilah sebenarnya kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan rohani, saudara. Kita tidak lagi diperbudak, dijajah oleh iblis, dijajah oleh dosa. Sebab kita sudah diampuni dan kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Makanya dikatakan, kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Ini karya Yesus Kristus semata-mata. Perjuangan Yesus Kristus di atas kayu salib Golgota. Ini namanya kasih karunia. Kita tidak ikut berjuang, yang berjuang Yesus. Kita hanya percaya melalui iman kita menerima karya ini. Nah sekarang kapan? Bagi kita sendiri kapan kita dimerdekakan? Ini kan secara kebenaran global. Tapi sekarang bicara pribadi lepas pribadi, kita juga alami kemerdekaan. Dan kapan kita mengalami kemerdekaan itu? Kapan kita memproklamasikan kemerdekaan kita? Mungkin banyak di antara kita yang tidak mengerti bahwa baptisan itu adalah peristiwa di mana kita memproklamasikan diri kita. Bahwa saya hari ini merdeka. Saya tidak lagi dijajah oleh iblis. Saya dimerdekakan oleh Yesus. Saya memproklamasikan diri sebagai orang yang merdeka. Karena dosa iblis sudah tidak lagi berkuasa. Tidak lagi punya otoritas. Tidak lagi berdaulat atas kita pada saat kita dibaptis. Ini pengertian baptisan. Memang saya tidak bicara secara khusus kepada baptisan, tapi saya hanya mengingatkan saudara betapa hebatnya kebenaran dalam baptisan air ini. Karena kita dibebaskan dari penjajahan dosa, dari iblis. Jadi peristiwa ini nyata, saudara. Sebagaimana proklamasi bangsa Indonesia itu nyata, bukan cuma di atas kertas, tapi benar-benar ada satu momentum, ada satu peristiwa yang terjadi ketika Bapak Presiden kita yang pertama berdiri mengatasnamakan bangsa Indonesia, maka kita merdeka saat itu. Demikian juga kemerdekaan rohani kita ini ada momentumnya. Bukan, oh saya merdeka, saya percaya Yesus. Tapi tidak. Tapi ketika kita memberi diri kita dibaptis, itulah momentum di mana kita secara pribadi memproklamasikan diri kita sebagai pribadi yang sudah merdeka. Jadi saudara bisa renungkan apa yang saya sampaikan ini. Dan sama seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia. Bahwa setelah proklamasi perjuangan belum selesai. Karena sama yang terjadi juga bahwa iblis selalu berupaya untuk kembali menjajah kita. Untuk kembali menanamkan kakinya di dalam kehidupan rohani kita. Supaya kita kembali jatuh dalam menjajah iblis. Makanya Paulus berkata di dalam Efesus pasal 6 bukan? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Kita tidak berjuang melawan darah dan daging. Bukan manusia lagi sekarang. Tapi perjuangan kita adalah melawan roh-roh, pengaruh-pengaruh, kuasa-kuasa dari si jahat yang berusaha untuk menguasai kita lagi, untuk mengendalikan kita, untuk menjajah kita. Makanya Paulus berkata perjuangan kita ini masih belum selesai. Jangan kita berpikir setelah kita dibaptis, oh semuanya oke, seperti kita jalan di atas awan, semuanya serba ya tantangan, tidak ada. Tidak, saudara. Saudara baca kitab Injil bukan? Setelah Yesus dibaptis, apa yang Yesus alami? Dia dicoba iblis. Ini tidak boleh kita lupa. Jadi setelah dibaptis kita masih harus berjuang. Tapi perjuangan kita adalah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang sudah kita capai. Berjuang, kata Rasul Paulus. Lalu dengan apa kita berjuang? Saudara? Mari kita baca ayat berikut ini. 2 Korintus pasal 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi.
melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Perhatikan, karena ini adalah peperangan rohani, maka senjatanya juga harus senjata rohani, bukan senjata jasmani. Saya sudah bergeser ini sekarang kan. Kalau tadi kita melihat sejarah, kita melihat sebuah hal yang terjadi di dunia yang dialami oleh bangsa Indonesia, sekarang kita bergeser kepada pribadi Anda dan saya, dan kita sekarang bergeser ke alam roh. Jadi dikatakan kita juga harus bawa senjata untuk berjuang, tapi bukan senjata duniawi. Sekian tahun yang lalu, bahkan mungkin sekian puluh tahun yang lalu, saya juga mau ingatkan bahwa perjuangan kita belum selesai. Kita harus terus berjuang, seperti saat ini bukan? Bangsa Indonesia bukan lalu lepas dari masalah persoalan. Banyak yang harus diperjuangkan. Demikian juga dengan hidup kita harus tetap berjuang. Lalu apa senjata kita? Senjata rohani. Saya mau beritahu ada 2 senjata rohani yang utama. Ada banyak senjata rohani, salah satunya di dalam Efesus pasal 6, Paulus berbicara tentang ketopong keselamatan, tentang ikat pinggang kebenaran, tentang baju zirah keadilan dan sebagainya. Tetapi ada 2 yang utama yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 6, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Dan terimalah ketopong keselamatan dan perhatikan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi ada 2 yang ingin saya angkat dari ayat ini. Yang pertama, senjata rohani kita adalah firman Allah. Ini sudah Tuhan berikan kepada kita. Tinggal kita mau pakai atau tidak. Tinggal kita menguasai atau tidak. Yesus, sebagai orang percaya kita harus memahami firman Tuhan. Membaca, menyimpan, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Karena ini senjata rohani kita. Mengapa kalah dalam perjuangan melawan kuasa gelap? Karena kita tidak memakai firman Tuhan. Saudara perhatikan, Yesus ketika dicobai oleh iblis, 3 kali dia dicobai, 3 kali dia memakai ayat firman Tuhan untuk melawan iblis. Selalu dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ayo saudara, saya mau ingatkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Gunakan kesempatan banyak baca firman Tuhan. Kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena ini senjata yang Tuhan berikan. Dan firman Tuhan itu di backup oleh Tuhan sendiri. Bayangkan, sebab itu perkataannya. Dijamin oleh Tuhan. Pegang firman Tuhan dalam menghadapi peperangan. Apapun juga saat ini. Perjuangan Anda, saudara harus pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Berdirilah teguh di atas janjinya. Jangan goyah. Saudara pakai pedang roh ini untuk melawan iblis. Melawan kuasa-kuasa jahat di udara. Dan yang kedua adalah berdoa di dalam roh. Sebab itu saya tetap dorong saudara-saudara. Saudara minta dipenuhkan dengan Roh Kudus ya. Saudara berdoa, terus minta urapan Tuhan. Terus minta sampai saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Berdoa di dalam roh. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi kita. Minta Roh Kudus, berdoa, rindu kepada Roh Kudus. Tuhan penuhi aku. Saudara dengan kerinduan pasti Tuhan akan penuhkan. Dan ini penting bagi gereja Tuhan di hari zaman. Di 2 hal ini ya, firman Tuhan dan Roh Kudus adalah senjata kita dalam kita melawan kuasa-kuasa kegelapan yang mau menguasai diri kita, yang mau menjajah kita. Kita harus berjuang, amin. Kita tidak boleh santai-santai, saudara. Kita tidak boleh lengah, kita harus berjuang. Saya akan akhiri firman Tuhan ini dengan sebuah ayat pendek dari Tuhan Yesus sendiri. Yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas pasal 13 ayat 24. Tuhan Yesus berkata apa? Berjuanglah, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Perjalanan kekristenan ini adalah sebuah perjuangan. Saudara. Jadi bukan kita sudah selesai, bukan saudara sudah sampai garis finish itu. Kita harus berlari, berusaha sungguh-sungguh. Petrus berkata berusahalah sungguh-sungguh. Paulus berkata majulah, perjuangan kita masih jauh. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Berjuanglah. Sebab itu saya mau saudara-saudara semua punya semangat juang. Saudara, jangan sampai lemah. Oh mari kita bangkitkan semangat juang kita, amin. Merdeka dan terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, Tuhan memberkati.